Tentang lingkungan hidup, Pak. Yes. Ya, kemarin ada berita banjir di Jatinangor, itu warga mengeluh, kami sudah bertahun-tahun begini. Ya, kayak udah frustasi tuh. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pemkab Sumedang untuk mengakhiri frustasi warga itu, Pak? Ya, sebenarnya relatif sudah berkurang ya. Iya. Dari banjir sebelumnya, tahun sekarang relatif sudah berkurang. Sudah ada ikhtiar dari kami, karena saya selalu menyampaikan ini tiap tahun banjir terus, kok seolah-olah kita nggak berpikir, nggak bisa menangani secara strategis dan komprehensif. Nah, KHTEK ya misal, sekarang kan sudah tidak sering lagi depan KHTEK. Saya dulu tiap tahun itu terus, sekarang kan nggak kedengaran lagi kan. Kita udah ikhtiar dengan PT KHTEK dan pemerintah, ada sodetan ke dalamnya, diperluas si salurannya. Kedua, normalisasi saluran sungai dan saluran air dinormalisasi. Kami bisa mengeduknya, memperlebarnya, seperti itu. Normalisasi di sana, pengedukan endapannya, sedimennya. Yang ketiga, kami bangun cekdam, pemerintah pusat cekdam di Cikeruh untuk menampung air. Nah, ini memang agak sudah berkurang. Cuma ketika ada pembangunan jalan tol di atas, memang itu berdampak lagi kan, ada perubahan air cepat. Ini memang realitasnya ya. Sepenuhnya kami mendukung proyek strategis nasional. Tapi memang ketika hujan intensitas tinggi, memang dari atas itu air dari beberapa proyek itu air turunnya deras, terutama ke sawah-sawah warga, ke perumahan. Nah, ini ikhtiar kami dan terus kami lakukan upaya-upaya secara komprehensif, dan ini pun harus selesaikan dengan kabupaten tetangga juga. Ya, kalau di sininya lebar, ke sananya sempit kan, airnya balik lagi. Kedua, ini masuk cekungan Bandung. Ini harus bersama-sama dengan provinsi, pusat, dan kabupaten kota sekitarnya. Kami siapkan hulunya, betul-betul hulunya itu di daerah Manglayang itu. Itu betul-betul Manglayang dan daerah Cimanggung, di daerah Sindulang betul-betul dihijaukan itunya. Dan membuat beberapa cekdam lagi supaya tidak hujan. Jadi sebenarnya memang masih ada banjir, cuma relatif sudah berkurang. Nah, sekarang memang marak agak banyak lagi karena jebol-jebolnya saluran, diantaranya dari pembangunan jalan tol memang ada beberapa saluran yang tertutup kan biasanya. Tapi ini kami alhamdulillah kami ini koordinasi dengan baik dengan PU, dengan Satker. Setiap ada persoalan kami atasi, kami beri solusi. Termasuk sekarang daerah Cileles, daerah Cilayung ini mau dibuatkan embung di sana. Embung udah beres, nambah banyak kajian DED-nya. Kalau embung itu ada, mudah-mudahan semakin berkurang lagi. Ada masalah Pak dengan wilayah tetangga? Tinggal koordinasi saja mungkin bagaimana dengan tetangga. Ketika kami ada pengerukan sementasi, ada pelebaran normalisasi sungai, ya ke hilirnya di sana harus sama-sama lebar juga, dikeruk juga. Ya kebayang ya, kami dikeruk, airnya cepat, di sana tetap kecil. Iya, karena balik lagi kan. Masalah di tiap yang dihadapi di tiap daerah beda-beda nih ya. Harus kalau mensinkronkan langkah itu agak susah juga kira-kira ya. Permasalahan sampah di Sumedang Pak, di TPA Ciberem yang katanya sudah overload, gimana sekarang? Di Ciberem masih ada lahan sekian hektar lagi untuk mengantisipasi kalau sampah numpuk. Jadi sebenarnya kami sudah ada persiapan di dekat TPAC itu, tanah milik kami juga untuk menampung sampah. Aksesibilitasnya sudah kami bangun ke sana lebih baik lagi, dan jangka panjangnya kami sudah menyiapkan sekarang TPSA di daerah Cijeruk sebelah Tanah Cadas Pangeran di Pamulihan. Ini TPSA yang dibantu oleh pemerintah pusat, sudah menggunakan sanitary landfill. Jadi sudah tertutup. Ini tahun ini selesai insya Allah. Jadi nanti mungkin bisa ada ini Pak, pengolahan
sampah supaya Iya. Nah, sampah ini kami sudah merencanakan dan melakukan untuk 3R-nya. Reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kemudian recycle. Jadi ada TP3R, tempat pembuangan sampah dengan 3R tadi. Oke. Ini sudah ada beberapa desa, jadi ini untuk mengurangi sampah ke TPSA. Iya. Jadi Artinya di daerah-daerah sudah dikelola sendiri dikelola ya. dulu, Iya, oke. mengurangi sampah ini kan bisa diolah dulu kan sebagian. betul. Jadi tidak semuanya organik, sampah plastik, sampah non organik semuanya masuk ke TPSA kan, nanti Iya. bahaya kan. Iya, betul. Sekarang di 3R dulu, dipilah-pilah dulu di TP3R. TP3. Harapan kami sih betul-betul dengan pendidikan yang baik dimulai rumah tangga sudah boleh memilahnya. Iya. Jadi ya di rumah tangga itu harus sudah ada tempat sampah itu ada 3 untuk organik, Iya. anorganik dan B3. Batu baterai nggak bisa disatukan, misalnya batu baterai bekas itu kan itu harus 3. Cara menjaga ketekunan warga untuk memilah sampah itu, Pak. Gimana, Ya, Pak? ini harus dengan pendidikan ya. Iya. Membangun ekosistem ini memang susah ya. Dengan pendidikan, kemudian sosialisasi yang intensif, Ya. sehingga kita paham semuanya arti penting mengolah sampah dan ada aware, ada kesadaran untuk itu. Nah, saat ada kesadaran, pemerintah terus mengawasi itu. Pemerintah mengawasi, memastikan masyarakat semuanya mengolah sampah dengan baik dan menyediakan peralatannya, Ya, oke. perlengkapannya, sarana prasarannya. Misalnya dump trucknya kami siapkan. Kemudian kita akan nambah lagi dump truck dan tempat pengolahan sampah. Sampai sampah ini saya ini kan handphone orang hampir tahu semua, kadang saya nggak ganti-ganti dong handphone sampai sekarang. Pak, ini difotoin sampah di pasar ini, ya benar saya langsung selesaikan. Sampai sampah yang di pemukiman, pada itu kewajiban orang pemukiman untuk mengatasinya. Iya. Sampai juga ke bupati, gitu kan. Nah ini Apa lapor bupati? makanya perlu kesadaran bersama bahwa masalah yang kita hadapi adalah masalah bersama, bukan tidak hanya masalah pemerintah yang harus mengatasi, tapi bareng-bareng masyarakat. Dan saya pun apresiatif pada masyarakat yang sudah berpartisipasi dengan baik untuk mengelola lingkungan hidup ini. Emang semua warga punya nomor handphonenya Pak Bupati? Ya, enggak lah. Kok sampai? Enggak, kalau punya semua orang enggak lah. Ya. Iya. Tapi karena handphone saya dari dulu sampai sekarang tetap itu, Iya. orang pasti banyak yang tahu, banyak yang saling nge-share juga. Iya. Dan setiap yang masuk itu saya follow up, saya respon. Iya. Di samping mungkin yang direct message juga ke medsos saya. Iya. Itu kami senantiasa meresponnya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan. Tapi seringkali saya mendapatkan sebuah inspirasi, sebuah bahan masukan yang bagus untuk kebijakan ya dari masukan masyarakat itu. Iya, betul. Baik di medsos maupun lewat WhatsApp. Dan mereka sudah menawarkan solusi juga ketika ya ada yang menawarkan solusi, juga, ya. ada yang hanya melempar masalah. Beda-beda. Kayak banjir itu langsung, wah ini banjir di sini, banjir di sana, jalannya rusak. Saya tinggal forward aja atau tag ke dinas terkait. Oke. Itu kabar yang langsung nggak lewat birokrasi itu ya. Yes. Ya. Oke. Pak, tahun depan September 2023 Bapak terakhir ya. Apa masih ada janji politik yang sekarang sedang dikejar untuk dipenuhi? Ya, berkaitan dengan capaian kinerja periode saya dengan Pak Wabub ini, sebagian besar sudah kami penuhi. Terbukti dari indikator kinerja makro. Karena kalau mengukur berhasil atau tidak, harus ada alat ukurnya. Alat ukur yang kualitatif tentunya. Kualitatif. Apa itu alat ukur yang kualitatif? Yang pertama adalah indeks pembangunan manusia. Kami sudah menetapkan target kinerja Pemda Sumedang. IPM-nya berapa? Kan yang menunjukkan sebuah daerah ini maju atau tidak dilihat dari indeks pembangunan manusia. Ini BPS yang melakukan survei. IPM kami naik
tahun kemarin, dan ranking 3 di Jawa Barat di antara kabupaten. Ya, oke. Di antara kabupaten kami ranking 3 untuk IPM. Yang kedua, pengangguran turun. Yang ketiga, laju pertumbuhan ekonomi naik. Yang keempat, indeks Gini kesenjangannya kita turun, malah paling baik di Jawa Barat. Oke. Semakin tidak senjang lah gitu indeks Gininya. Stuntingnya kita turun luar biasa. Ini kan masalah nasional bahkan dunia. Stunting ini kan yang gagal tumbuh, yang kerdil, kurang gizi. Baseline awal saya menjabat 2018 32,2% stunting. Jadi dari 100 anak balita Sumedang 32-nya stunting. Dan sekarang alhamdulillah sekarang tinggal 9,9% lagi. Stuntingnya turun. Kami pakai aplikasi Simpati. Seluruh kader posyandu kami kasih handphone untuk memasukkan di aplikasi, dan di sana sudah ada rekomendasi untuk menangani setiap daerah yang stunting. Nggak bisa lagi sekarang kalau membuat kebijakan disamaratakan. Setiap kecamatan, setiap desa. Padahal masalahnya berbeda-beda. Seperti itu. Jadi langsung, oh masalah di sini stuntingnya karena orang tuanya nggak punya BPJS. Oh berarti kebijakan kami harus beri BPJS. Oh di sana karena sanitasi lingkungannya jelek. Berarti kebijakan kami di desa A sanitasi perbaiki. Okay. Itu good data, good decision. Oke. Bad data, bad decision. Good data, good decision, good result. Hasilnya akan baik. Kami seperti itu. Dan dari mana handphonenya 1.600? Ini kami Pentahelix dibantu oleh salah sebuah perusahaan informasi. Okay. Nah itu stunting kami turun. Kemudian beberapa penghargaan kami dapatkan tahun 2021 ini ada 17 penghargaan nasional, 17 penghargaan dari provinsi, mulai dinobatkan Sumedang jadi kabupaten sangat inovatif dari Kemendagri, kabupaten dengan capaian sistem pemerintahan berbasis elektronik terbaik di Indonesia ini dari Kemenpan RB, pelayan prima dari Kemenpan RB, stunting terbaik kedua inovasinya di Kementerian Kesehatan, kemudian di Kementerian Koperasi, dari Kemendes sebagai teknologi tepat guna nasional juara pertama, di Jawa Barat sebagai kabupaten paling inovatif, dan kami mendapat penghargaan pembangunan daerah nomor 1 di Jawa Barat, dan sekarang 10 besar di nasional yang minggu depan akan diumumkan apakah juara keberapa kami ini nanti di nasional. Jadi ini capaian-capaian yang tentunya yang menilai kan bukan kami. Kami diapresiasi, baik kami sudah jadi kewajiban menjalankan tugas. Kalaupun ada apresiasi, itu mah bonus entry point bagi kami untuk semakin termotivasi. Dampaknya dari apresiasi pusat itu ada dampaknya loh ke anggaran. Karena sekarang pusat itu ngasih apresiasi menjadi variabel untuk menentukan DID, dana insentif daerah. Ya. Makanya untuk tahun 2022 sebagai prestasi 2021 kami dapat DID terbesar di Jawa Barat ini. Reward karena itu. Iya, dapat 37 miliar. Ada juga yang masih belum tercapainya untuk Kabupaten Sumedang ini. Misalnya kami dari target terpenuhi. Cuma setahun ke depan kami akan penuh untuk jalan. Oh, jalan. Jalan karena memang jalannya banyak yang rusak di awal, tapi kami terus fokus membangun jalan. Sisa itu aja. Jalan ingin secepatnya bagus dan kabupaten. Kedua, pendidikan lebih baik lagi walaupun mencapai target, terutama membangun karakter buildingnya. Kalau mengentaskan kemiskinan hanya dengan sifatnya lahiriah terus, bantuan modal, UMKM, program, tidak dirubah mindsetnya, karakternya, dia akan terus nyaman pada posisi itu. Iya. Senang saja dapat PKH, dapat BLT, dapat BST, nggak berubah. Banyak kami sekarang terinspirasi dari Ibu Atalia punya sekolah perempuan, Sekoper Cinta. Sumedang sekarang ada Sekoper Cintanya satu desa 100 orang. Bayangkan kami latih ada 270 desa, 7 kelurahan, melatih per desa 100 orang. Merubah mindset. Jadi pendidikannya bukan
bukan terpaku pada pendidikan formal ya. Formal dan non formal. Non formal juga diperhatikan. Jadi ini sekolah perempuan, gapai impian cita-cita. Ini kami terinspirasi dari provinsi, mengadopsi dari provinsi, tapi dikembangkan dengan lokal kami di sini. Jadi karena di Sumedang ini kami fokus kemiskinan. Kemiskinan masih banyak wanita dan petani di kami ini yang miskin itu, data dari BPS. Makanya merubah mindsetnya, membangun karakternya dengan sekolah, dengan pendidikan. Yang kedua, Sekopi Cinta. Kami ada sekolah petani. Apa ibadah cita-cita. Jadi dirubah mindsetnya. Jadi kemiskinan kami tembak dengan infrastruktur jalan yang bagus, dengan pertaniannya, dengan UMKM-nya dikembangkan, dan dengan pendidikannya seperti itu. Jadi memang apa yang belum kesampaian ya, yaitu saya ingin jalan bagus dan SDM Sumedang ini terbaik. Saya terakhir kemarin menyampaikan di hari jadi Sumedang ini, kalau membangun itu di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Saya coba breakdown itu ya. Breakdown kepada tubuh kita ini harus dipenuhi oleh perhatian negara misalnya. Di tubuh kita ini ada fisik, jasad, ada ada akal, ada hati, ada ruh. Ya. Dan semuanya harus diberikan rezeki, harus diberikan asupan semuanya supaya dengan baik. Badan kita supaya tetap segar, tetap kuat, dikasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih kesehatannya, kasih rumahnya. Berarti asupan badannya ada. Ya kayak fisiknya. Fisik. Asupan akalnya apa? Yeah. Pemerintah harus berikan asupan akalnya, pendidikan. Untuk asupan akalnya, pendidikan supaya dapat pengetahuan. Asupan hatinya, nah itu membangun karakter. Yeah. Tidak ada lagi sifat iri dengki, dia harus jujur, harus baik, harus sopan. Hati dikasih asupan, sehingga nanti ruhnya mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada dosanya. Kan pasti orang berbuat dosa kan, tapi pahala harus lebih banyak daripada dosanya. Makanya apa mimpi Pak Bupati? Mimpi saya adalah ingin membuat klaster Sumedang di surga nanti. Nah, itu mimpinya. Klaster surga klaster Sumedang di surga. Ya. Okay. Pak, minggu lalu Rapimnas P3 kayak semacam mengerucutkan dukungan ke Pak Anies. Komentar Pak Doni gimana? Pada Rapimnas kemarin kita lebih kepada elektoral ya. P3 bisa lebih besar lagi elektoralnya, pemilihnya, dan kita mempersiapkan fokus ke Pileg 2024, kesiapan infrastruktur partainya. Kami sedang konsolidasi sekarang, permusyawaratan sampai tingkat musyawarah anak cabang, kecamatan dan ranting. Itu yang kemarin dibahas. Kemudian kesiapan caleg-caleg kita, rekrutmen paling lambat Juni sudah harus beres. Ketiga, kita lakukan beberapa sekolah politik, termasuk sekolah politik untuk para kader, untuk perempuan, dan kita ada berbagai kegiatan untuk penguatan kapasitas pengurus dan kader kami. Jadi kemana fokus ke sana, ke elektoral dan persiapan 2024. Adapun berkaitan dengan Capres ini, memang kita belum memutuskan. Memang daerah beragam aspirasinya. Ya. Misalnya ada DKI Jakarta menawarkan Pak Anies. Ada juga Jawa Barat menawarkan Pak Ridwan Kamil, seperti itu. Ada juga P3 Jawa Tengah menawarkan Pak Ganjar. P3 Jawa Timur menawarkan Bu Khofifah. Oh, gitu. Memang ini masih cair, masih menyerap aspirasi dari daerah, karena kami betul-betul ingin aspiratif. Ada bottom up, bagaimana pendekatan partisipatif, aspiratif,
dari kader kami di bawah bisa masuk ke pusat, nanti pada saatnya akan kami putuskan. Jadi terlalu dini. Terlalu dini sekarang Pak. Kalau Ya? kami menetapkan capres, karena kami pun tidak kursinya tidak memenuhi untuk berangkat sendiri kan harus Iya. koalisi. Iya. Jadi menentukan ini masih panjang, tapi yang pendekatan-pendekatan sudah ada, sudah berproses. Ya. Oke. Pak, sekarang ternyata lebih santai Pak. Ya. Dengan kesibukan sekian. Treadmill gitulah sedikit-sedikit masih, kemudian hobi untuk ngasih makanan ikan gitu. Mungkin Pak Doni bisa memberikan tips kepada warga Sumedang bagaimana caranya tahan membaca. Orang yang membaca itu kan soal ketahanan sebenarnya, karena kadang bosan atau apa. Pak Doni bisa misalnya mentargetkan 2 buku sebulan itu tipsnya apa Pak? Mungkin bisa dibagikan ke warga Sumedang. Ya tipsnya kemauan kita, keinginan dan Allahumma paksakan. Harus dipaksakan. Doanya itu. Jadi begini ya, apa namanya yang saya rasakan dalam hidup ini harus ada target kita. Iya. Udah ada target, apa yang kita tetapkan itu akan menggerakkan seluruh potensi tubuh kita untuk mencapainya. Dan itu ada kegemaran, cinta akan hal tersebut. Makanya saya bekerja ini harus mencintai pekerjaan saya supaya enak. Iya. Walaupun sibuk apapun harus cinta supaya ikhlas. Iya, iya. Yang kedua harus mencintai rakyatnya. Jadi pemimpin itu 2 hal saja. Pemimpin harus mencintai pekerjaannya dan mencintai yang dipimpinnya. Iya. Semuanya rakyat kami yang harus kami sejahterakan, yang harus kami layani. Berkaitan dengan membaca tadi, memang minat bacanya tinggi kan di kita ini, tapi daya bacanya rendah. Gue bacanya baca Facebook, WhatsApp group, Iya. YouTube. Iya. Tapi ketika ada yang panjang-panjang di skip kan, Iya, gitu. skip terus kan. Iya, Tapi saya ingin betul-betul minat baca masyarakat tinggi, karena dengan baca ini saya merasakan betul sebagai Bupati Sumedang ini seringkali dari bacaan-bacaan tadi jadi referensi bagi saya untuk ambil kebijakan, memperluas perspektif dan wawasan. So ketika COVID, saya ini baca referensi tentang epidemiologi, sehingga ada seorang pakar epidemiologi di perguruan tinggi di Sumedang nyebut saya pakar epidemiologi katanya. Padahal saya baca baru ketika mau COVID aja. Baca tentang epidemiologi, baca literatur, jurnal-jurnal saya baca sesuai dengan konteksnya. Saya baca ini literatur tentang epidemiologi, tentang COVID. Saya lihat berita internasional, mulai di Wuhan, saya lihat di berita internasional, bagaimana kemudian ke Iran, Spanyol, Amerika. Itu saya pasti ini masuk ke Sumedang, gitu kan? Okay. Saya harus mempersiapkannya. Makanya waktu itu ketika rame-rame PSBB awal, PSBB ya, kan Sumedang belum masuk kategori PSBB sebenarnya. Saya ditawari oleh Pak Gubernur, "Bari mau nggak hamparan Bandung Raya?" Saya ambil sikap mau. Lebih baik mencegah dari awal, sebelum meluas. Karena sudah tahu risiko sebenarnya ya. Iya, karena sudah tahu. Mendingan mencegah kan dari awal, dibentengi daripada udah masuk banyak virusnya, tertularnya kan semakin susah untuk menanganinya. Iya. Saya ambil keputusan, sebenarnya kok tidak masuk di kriteria yang PSBB. Iya. Tapi saya ambil sikap PSBB supaya lebih cepat selesai, tidak langsung menjalar. Ini karena saya sedianya belajar epidemiologi juga gitu. Iya. Nah ini bahan mengambil keputusan. Lihat luar negeri seperti apa penanganannya. Iya. Sampai kami waktu itu ketika COVID menyiapkan 4 skema. Kalau rumah sakit itu sebelum rumah sakit penuh, saya itu sudah di awal COVID sudah menentukan kalau atip 1 rumah sakit, atip 2 Islamic Center, atip 3 asrama Unpal, atip 4 barak gitu. Kami siapkan skema paling terburuk karena prinsipnya kalau menghadapi menghadapi krisis kesehatan seperti ini, permasalahan besar seperti COVID ini, prinsipnya adalah kita berharap yang terbaik, tapi mempersiapkan kalau terjadi kondisi yang terburuk. Jadi kita harapan tetap hope ini yang baik-baik, tapi kami siapkan juga kalau kondisinya
buruk. Apa kesiapannya? Tenaga medisnya, sarprasnya, Ya. sosialisasinya. Bahkan waktu itu saya sampaikan seluruh kadis harus ikut terlibat. Ya. Seluruh kadis adalah kadis kesehatan. Ya. Seluruh kadis adalah satpol Seluruh PP. kadis adalah kadis kesehatan. Saya tetapkan itu. Seluruh kadis kesehatan harus ikut dalam penanganan COVID. Seluruh kadis adalah satpol PP, Ya. ikut mengawasi prokes. Iya. Seluruh kadis adalah Kominfo Sanditik. Itu sosialisasi. Iya, iya. Itu kami lakukan. Karena itu modalnya konsolidasi birokrasi, Iya. dioptimalkan, dan mobilisasi orkestrasi modal sosial yang ada di masyarakat. Oke. Itu aja guide tema besarnya gitu. Oke. Pak, ini pertanyaan terakhir, Pak, terkait ulang tahun ya, hari jadi. Yes. Nah, apa yang dalam mungkin imajinasi Pak Doni 20 tahun ke depan Sumedang itu menjadi apa, Pak? Sumedang itu tentunya menjadi Sumedang Happy Digital Region. Happy Digital Region. Ya, jadi sebuah daerah Maksudnya apa tuh, Pak? yang bahagia dengan digitalisasi. Oke. Ada dengan Internet of Things-nya, ada Metaverse-nya, Metaverse, dan kita menggunakan cloud computing dan sebagainya. cloud computing, Yang kedua menjadi world class government. world class government. Sumedang menjadi world class government. World class government dengan beberapa indikator makronya. Lebih tinggi lagi indeks pendidikannya. Lebih baik lagi indeks kesehatannya. Angka kematian ibu, bayi semakin kecil, stunting semakin kecil. Yang miskin semakin menurun, pengangguran semakin tidak ada. Pokoknya rakyat semakin sejahtera, pinter, sehat, cager, bener, pinter, cukup sudah malah gitu. Dan ini semuanya dibangun oleh sistem kami. Apa tadi? Kami ingin Sumedang Happy Digital Region dan jadi pemerintahan kelas dunia dengan capaian kinerjanya yang betul-betul membahagiakan rakyatnya di bidang pendidikan, kesehatan, rohaninya juga, keagamaannya bagus. Betul-betul Sumedang simpati bisa terwujud. Sejahtera, agamis, maju, profesional, dan kreatif. Mungkin ada closing statement buat warga Sumedang, Pak, disampaikan. Ya, warga Sumedang yang saya hormati, saya cinta, saya banggakan. Pertama, di momentum Hari Jadi Sumedang ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala curahan tenaga, pikiran, bahkan materinya. Terima kasih atas kerja kerasnya, kerjasamanya untuk bersama-sama membangun Sumedang simpati. Semoga segala bentuk perjuangan pengabdian warga Sumedang ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan ke depannya kerjasama kita semakin meningkat lagi dan kinerja masyarakat untuk membangun Sumedang semakin tinggi lagi. Insya Allah masa depan Sumedang lebih baik lagi ada di hadapan kita dan bisa kita wujudkan dengan kerja keras dan kerjasama kita, saling menguatkan dan harus kompak, karena dengan kebersamaan dan kekompakan masalah apapun yang kita hadapi bisa kita pecahkan, harapan apa yang kita inginkan bisa kita capai. Lagi, ayo bersama-sama mewujudkan Sumedang simpati, dan mohon doanya saya selaku Bupati dan jajaran pemerintahan Sumedang ini tetap amanah, dijauhkan dari perbuatan korupsi, dan bisa memajukan Kabupaten Sumedang yang kita cintai. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Terima kasih atas waktu yang disediakan buat kami untuk wawancara. Semoga sukses dalam melayani warga Sumedang. Ya. Terima kasih. Buat Tribuners, kita akan jumpa lagi pada waktu-waktu mendatang dengan tokoh-tokoh yang juga menarik. Terima kasih, selamat siang.